Kali ini kita akan membahas soal-soal limit trigonometri ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada beberapa hal yang harus kalian catat atau kalian ingat untuk memudahkan kita menyelesaikan soalnya nanti ya. Yang pertama, limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Yang kedua ini kebalikannya, sama ya. Jadi limit dari BX per sin AX untuk X mendekati 0 ini sama dengan B per A. Kemudian yang ketiga, limit dari tan misalnya MX per NX untuk X mendekati 0 ini sama dengan M per N. Kemudian yang keempat, kebalikannya juga, limit dari NX per tan MX untuk X mendekati 0 itu sama dengan N per M. Kemudian yang kelima, limit sin misal di sini AX per sin BX ya untuk X mendekati 0 ini sama dengan A per B. Kemudian yang keenam, bagian limit tan misalnya CX per tan DX untuk X mendekati 0 itu sama dengan C per D. Kemudian yang ke-7, limit sin AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang ke-8, limit tan BX per sin AX untuk X mendekati 0 itu sama dengan B per A. Jadi secara umum ada 8 ya rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit trigonometri. Di sini cuma ada sin dan tan ya, nggak ada cos. Kalian bisa catat ya sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 1, limit sin 2x per sin 6x untuk X mendekati 0 sama dengan, nah kita kerjakan ya di sini, limit sin 2x per sin 6x untuk X mendekati 0 ini sama dengan, tadi kan kita gunakan rumus yang ini ya, untuk limit sin AX per sin BX itu sama dengan A per B. Jadi yang kita ambil itu koefisien dari variabel X. Koefisiennya 2x sama dengan 2, koefisien dari 6x itu 6 ya. Nah, jadi jawabannya sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Kemudian soal nomor 2, limit sin 2x kali sin 3x per tan 2x kali tan 3x untuk X mendekati 0 ini sama dengan, kita pisah ya, jadi limit sin 2x per tan 2x ini X mendekati 0 dikali limit sin 3x per tan 3x untuk X mendekati 0 ini sama dengan, nah untuk yang pertama ini itu berarti 2 per 2 per 2 dikali ini sama dengan, yang kedua ini sama dengan 3 per 3, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jawaban yang benar itu pilihan yang A. Soal nomor 3, limit sin
A per B X per tan CX untuk X mendekati 0. Ini kita selesaikan, berarti limit sin A per B X per tan CX untuk X mendekati 0 sama dengan ini, berarti kita ambil koefisiennya ya, yang di atas itu A per B, yang ini kita ambil ini, kemudian dibagi C sama dengan pembagiannya gimana, jadi gini, A per B dibagi C itu sama dengan A per B ini dikali, ini kan C per 1 ya, kalau dikali dia dibalik 1 per C, A per B dikali 1 per C, A dikali 1 A, B dikali C itu BC, jadi jawabannya sama dengan A per BC. Nah, pilihan yang benar di sini yang D. Soal nomor 4, sin pangkat 3 2x dibagi tan pangkat 3 per x untuk x mendekati 0. Karena sama-sama pangkat 3 kita buat gini ya, jadi limit ini tuh sin 2x per tan 1 per 2 x ya. Nah, ini sama pangkat 3 untuk x mendekati 0. Ini tuh sama dengan, berarti bisa kita buat begini ya, ini limit x mendekati 0 ya, sin 2x dibagi tan 1 per 2x pangkat 3 ya. Nah, untuk penyelesaian yang limit sin 2x per tan 1 per 2x untuk x mendekati 0, itu kita ambil koefisiennya ya, 2 per 1 per 2 ya, kita buat di samping ini sama dengan ini masih dalam kurung, berarti 2 dibagi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan, masih kita kerjakan yang dalam kurung, 2 dibagi 1/2 di sini, 2 dibagi 1/2 itu sama dengan 2 dikali 2 per 1 sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu 64 ya. 64 atau 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 6 ya. Jadi jawabannya yang D. Atau bisa juga begini ya, kan jawabannya 4 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3, sedangkan 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Nah, kita kalikan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, bisa ini. Nomor 5, limit sin x kurang 2 dibagi x kuadrat kurang 4 untuk x mendekati 2. Ini berarti limit untuk x mendekati 2 sin x dikurang 2 dibagi x kuadrat kurang 4 sama dengan, nah kita ubah penyebutnya itu sama dengan limit untuk x mendekati 2 ini sin x kurang 2 dibagi, nah penyebutnya bisa diubah jadi x dikurang 2 atau x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Nah, seperti ini sama dengan di sebelah sini limit x mendekati 2 bisa dipisah, yang pertama ini x tambah 2 dikali limit x mendekati 2 sin x kurang 2 per x kurang 2 sama dengan, nah untuk yang pertama yang ini kita bisa langsung substitusikan nilai x sama dengan 2, jadi hasilnya 1 per x nya diganti 2 ditambah 2 dikali, nah untuk yang kedua ini tuh sama dengan 1 dikali 1 sama dengan hasil akhirnya 1 per 4 dikali 1, 1/4 dikali 1 sama dengan 1 per
4. Ini hasil akhirnya. Jadi pilihan yang benar itu yang D. Soal nomor 6, limit X dikali tan X dibagi 1 kurang cos 2X untuk X mendekati 0 sama dengan. Nah, untuk soal ini kita ubah dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini 1 kurang cos 2X. Kita ubah. Cos 2X itu sama dengan 2 sin 2 cos kuadrat X dikurang 1. Bisa juga cos 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Yang kita gunakan yang sin, karena limit itu kan bisa digunakan rumusnya untuk sin aja ya, cos nggak ada. Jadi yang kita ambil itu nih. Jadi cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat di video penjelasan trigonometri ya, di video sebelumnya. Nah, kemudian ini kita ubah ya. Jadi cos 2X ini pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian negatif 2 sin kuadrat X itu pindah ke sebelah kiri. Ini jadi positif. Jadi 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos 2X ya. Jadi ini pindah ke sini. Yang 2 sin kuadrat X pindah ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian soalnya kita bisa ubah. Jadi limit X dikali tan X dibagi 1 kurang cos 2X itu kita ubah jadi 2 sin kuadrat X untuk X mendekati 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita hapus ya. Yang ini tadi kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Nah, oke, jadi ini sama dengan, nah ini bisa kita pisah ya. Jadi 1/2-nya bisa pindah ke paling depan. 1/2 dikali limit X mendekati 0 X tan X atau X dikali tan X per sin kuadrat X itu kan sama dengan sin X dikali sin X, sama dengan di sini. Bisa 1/2 dikali limit X mendekati 0, kita ambil ini X per sin X dikali limit tan X per sin X. Jadi dipisah-pisah ya. Sama dengan ini hasilnya 1/2. Ini tetap ya 1/2. Kemudian untuk yang ini kita ambil koefisiennya 1. Ini X kan ada koefisiennya 1 di sini ya. Ini juga ada koefisiennya 1. Jadi 1/1 dikali ini juga 1/1. 1/2 dikali 1 dikali 1, jawabannya itu 1/2. Jadi pilihan yang benar itu yang D.